Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat malam. Apa kabar? Mudah-mudahan kamu semuanya dalam kondisi sehat dan happy ya. Yang lagi ngerasa capek, istirahat dulu. Yang haus juga minum dulu. Yang lapar boleh kok malam-malam makan, tapi makan buah aja kali ya sama sayur biar tetap fit. Mau nasi kali? Ya boleh lah dikit. Hai, ketemu lagi di Ngobras ya. Ini adalah podcast saya yang udah lama vakum. Pengen lagi diaktifin, pengen lagi berbagi cerita di sini yang mudah-mudahan di Ngobras, ngobrol barengan Syifa, ceritanya bisa menginspirasi banyak orang dan bisa diambil apa manfaatnya, yang kalau ada manfaatnya ya, yang baik diambil, yang nggak terlalu baik nggak usah diambil. Yang belum kenal saya kenalan dulu. Saya adalah seorang ibu rumah tangga, full mom di rumah atau full time di rumah maksudnya. Dengan 2 orang anak, cewek cowok, Rumaisha dan Zidan. Dimana tahu sendiri lah ya kesibukan ibu rumah tangga di rumah kayak apa. Jadi saya pengen gitu ada cerita yang bisa saya share ke teman-teman, khususnya para ibu rumah tangga atau para cewek-cewek perempuan nih yang mau nyiapin menjelang pernikahan gitu. Mudah-mudahan sih bisa diambil manfaatnya atau bisa menginspirasi lah ceritanya. Iya deh, seperti tema yang udah saya tulis di tema YouTube tema postingan kali ini maksudnya adalah tentang kelahiran anak pertama dengan bayi besar. Ya, lahir anak pertama dengan BB 4,3 teman-teman. Itu anak pertama ya. Oke, langsung aja gue ceritain atau saya ceritain nih. Jadi intinya singkat cerita, nikah 3 bulan kemudian atau 3 bulan lebih sedikit lah, alhamdulillah hamil. Dan tentunya yang namanya hamil pertama happy, seneng, dan Masya Allah banget ya, banyak belajar. Dan gak henti-hentinya gitu cari informasi tentang kelahiran, karena saya pengen banget lahir normal atau pervaginaan gitu. Dan terasa banget di awal kehamilan itu yang namanya mual hebat itu kejadian sama saya. Ada ya katanya yang hamil itu benar-benar gak kerasa apa-apa, yang namanya dari awal sampai akhir bulan atau 9 bulan tuh kayak makan biasa aja. Tapi saya dari mulai ketahuan 2 minggu 3 minggu itu mual hebat terjadi. Gak bisa makan dikit-dikit mual, muntah segala macem. Udah pokoknya dipaksa-paksa tetap mual, bau-bauan yang bawang-bawangan apa segala macam itu mual. Suami masak telur aja mual. Kasian ya suaminya. Ya emang kayak gitu, dan kita sebenarnya nggak pengennya makan yang enak-enak gitu ya. Terus ada satu kejadian di malam hari yang benar-benar saya udah nggak kuat, sendirian di rumah, suami kerja, udah saya teleponin cepetan pulang. Pokoknya ini kayaknya saya udah nggak kuat karena nggak ada yang masuk hari ini dan perut udah kerasa banget, mahnya kambuh tingkat dewa. Oh Masya Allah. Dan malam itu juga saya udah gak tahan, udah dibeliin obat mah, kayaknya gak manjur. Jam 12 saya udah ngerintih nangis teman-teman. Akhirnya saya dibawa ke kliniknya ternyata mati lampu, mati listrik dan gak bisa menangani. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit terdekat, dibawalah ke sana, diinfus, masuk UGD ya, diinfus bentar buat menghilang rasa sakit. Karena saya lagi hamil, jadi dikasih obat mah yang langsung masuk ke pencernaan biar gak lewat aliran darah apa gimana gitu, pokoknya yang lewat suntik gitu ya. Diobservasi, ditunggu sampai sejaman gitu, alhamdulillah berkurang. Jadi saya nggak mau dirawat inap, pulang aja. Akhirnya saya pulang. Dari sejak itu saya mulai berpikir lagi, berusaha lagi, pokoknya kalau lagi mual saya harus makan apapun karena saya nggak mau kambuh lagi sampai kayak gitu. Ya gimana lagi, pokoknya harus dicoba makan kayak gitu. Apapun deh yang masuk, bubur kacang hijau masuk. Maksudnya kalau yang itu aja yang masuk, alhamdulillah. Jadi 4 bulan saya mual, terus akhirnya di 4 bulan masuk ke 5 gitu ya, 5 awal gitu saya udah gak mual lagi tuh, udah mulai enak makannya dikit-dikit, mulai pokoknya enak, apa aja enak gitu makan, dan kayaknya nafsu makan mulai terjadi peningkatan gitu.
Dan singkat cerita nih teman-teman, di usia kehamilan saya 7 bulan, karena juga anak pertama ya, saya mikirnya yang penting mah makan gitu, biar sehat anaknya, terus juga semuanya sempurna, dan saya juga gak lemes kayak gitu kan. Tapi ternyata di 7 bulan itu dokter tuh udah nyarani diet nih, jangan kebanyakan makan karbo kayak gitu. Tapi saya nggak bisa kalau nggak makan nasi. Jadi udah tahu sih harus dietnya tuh bisa diganti dengan kentang atau apa. Tapi saya nggak bisa, malah lemes. Ya udah akhirnya saya tetap makan apa aja tuh. Nasi Padang 1 bungkus habis. Padahal nasi banyak banget ya. Dan masuk ke 8 bulan teman-teman, ini udah drastis banget. Jadi kayak semacam peningkatannya luar biasa. Itu udah 8 bulan tuh udah 3,8 apa ya, pokoknya udah 3 di atas deh. Dan itu udah wanti-wanti banget, udah was-was banget dokternya. Masya Allah, ini baru 8 bulan udah 3 lewat gitu. Ini hati-hati kata dokternya, harus diet ketat. Dan yang terjadi adalah saya gak diet juga, karena di 8 bulan saya pulang kampung. Saya niat lahiran di rumah atau di kampung halaman biar deket ibu gitu, anak pertama ya. Dan waktu itu juga nabrak banget yang namanya Idul Fitri. Jadi saya pikir ya udahlah lahiran di rumah aja, sekalian Idul Fitri di rumah. Nah ternyata tuh udah masuk ke 9, udah 3,8 mungkin, udah 3,9 kali ya. Itu aduh udah was-was. Ternyata dokter di sana malah nyaranin nggak usah diet-dietan mbak, nanti malah lemes kayak gitu. Yang penting makan, insya Allah nanti biar ngedennya bagus, pinter gitu. Terus bidannya juga sama kayak gitu. Udah gitu saya dikasih yang namanya kayak sari kurma gitulah, yang gulanya tinggi banget ya. Itu kan bikin cepet banget gedenya bayi. Dan saya gak tahu, asal saya mikirnya yang penting gak lemes gitu kan sayangnya, dan nanti ngeden bisa. Oke, jadi saya gak ada diet tuh. Dan singkat cerita nih teman-teman, 1 bulan suami saya nungguin di sana. Pokoknya 1 bulan full itu cuti diambil semua. Jadi Ramadan waktu itu suami udah standby di rumah, tiap hari nemenin saya olahraga, jalan kaki, yoga segala macam buat nyiapin kehamilan, persalinan normal kayak gitu ya. Ternyata sampai hari cutinya habis itu si baby belum lahir juga, udah lewat lebaran, cutinya udah mau habis. Ya udah, akhirnya suami balik lagi ke rantau untuk segera bekerja kembali, dan saya belum lahiran udah panik, galau, bingung. Ini udah lewat HPL gitu ya, udah lewat 2 hari waktu itu. Jadi HPL udah lewat 2 hari dan bayi udah segede itu gitu. Saya udah, ya Allah, perut saya waktu itu gede banget. Dan saya mengalami hamil perut gantung. Teman-teman kalau nanti pengen banyak tahu tentang hamil perut gantung, saya bakal cerita yang pengen diceritain, atau sekarang lagi ngalamin kayak gitu juga. Buat dapet tips-tipsnya boleh ditulis di kolom komentar ya, biar nanti saya cerita juga nih tentang hamil perut gantung, gimana mengatasinya dan bisa lahiran normal dengan baik. But hari ini saya gak cerita dulu tentang perut gantung, tapi kelahiran dulu ya. Jadi suami balik nih ke Bogor kerja itu tanggal 25 ya, tanggal 25. Tanggal 24 balik, tanggal 25 pagi nih jam 2 ternyata ketuban saya rembes, teman-teman. Malam-malam udah panik, udah jimbol, udah segala macem, sampai saudara-saudara udahlah tidur aja dulu kayak gitu. Jangan dipaksain kayak gitu, nanti malah capek kan. Jadi saya jalan cepat di dalam rumah di kampung kan gede gitu ya, luas-luas. Jadi di dalam rumah saya bolak-balik harapannya ya Allah, karena udah kayak ngerasa ada kontraksi palsu. Dan saya udah panik gitu karena udah lewat HPL dan perut udah sebegah ini, udah segede ini, belum lahir juga, suami udah balik lagi kayak gitu. Terus singkat cerita, saya bolak-balik ke toilet.
saudara-saudara di rumah untung masih ada ya, habis lebaran belum pada pulang ke rumah masing-masing. Jadi saya bolak-balik ke toilet, kok pengen pipis mulu, apa udah mau lahiran ya. Saya udah happy gitu, udah GR banget lah. Saya udah ngajak ngobrol terus si baby di dalam perut. Ayo kalau mau lahir sekarang boleh, tapi bismillah, mudah-mudahan dengan cara yang pervaginaan, yang nyaman bundanya, dede juga keluar dengan nyaman, lahir dengan sehat sempurna. Terus tapi saya lihat nggak ada apa-apa, tiba-tiba pas tiduran lagi kok kayak ada yang keluar sendiri, bukan pipis. Akhirnya saya cek pakai kertas lakmus. Jadi kertas lakmus saya udah sedia dari bulan ke-8, saya beli online. Jadi itu untuk ngecek gitu teman-teman, untuk ngecek cairan ketuban atau bukan gitu. Jadi kertas lakmus warnanya pink. Kalau teman-teman pengen beli, itu bisa beli di online atau beli di apotik. Nggak ada di apotik, waktu itu saya nyari nggak ada, karena adanya di toko apa ya, karena saya susah juga nyari kalau offline. Jadi gampangnya online sih, murah kok harganya. Jadi itu bisa, kamu yang lagi hamil sekarang 8 bulan itu udah harus sedia kertas lakmus untuk prepare ya. Kalau nanti tiba-tiba rembes sesuatu, dicek itu ketuban atau bukan, tuh memastikan. Jadi kita udah waspada kalau itu ketuban, udah harus nih yang namanya mungkin kalau punya nomor HP bidannya, telepon, ini kok rembes, kayak gitu buat diskusi dan buat waspada, harus segera ke rumah sakit atau ke bidan atau ke klinik secepatnya. Terus saya langsung, karena anak pertama juga ya, saya panik. Harusnya nggak usah panik karena rembesnya juga masih sedikit sebenarnya. Tapi karena waktu itu saya sendiri di kamar, saudara-saudara udah pada tidur, suami udah pulang ke rantau, rasanya tuh kayak udah pengen cerita, ini ketuban nih. Ya udah, akhirnya saya bilang ke mbak-mbak saya di rumah, ini kayaknya ketuban. Oh ya udah, dibawa aja ke klinik desa gitu, ke puskesmas gitu. Akhirnya pagi-pagi banget saya dibawa ke puskesmas. Sampai sana ya cuma dicek sama bidan yang lagi jaga, itu pembukaan masih 1 dan itu seret katanya, belum lunak gitu serviksnya. Ya udah tunggu di situ, suruh miring aja, nggak ada pergerakan, karena saya juga gimana ya, saya udah tahu gitu kalau proses persalinan itu kita nggak boleh banyak diem, tapi kalau kasus ketuban rembes katanya nggak boleh banyak gerak. Dan saya bingung lah, pokoknya intinya kayak ngerasa sendiri aja karena bidan-bidan juga baru kenal. Saya ngerasa nggak ada chemistry untuk gimana sharing sama mereka tentang perasaan saya mau melahirkan ini gitu. Sedangkan awal periksa itu kan di Bojong ya, maksudnya di tempat saya sama suami tinggal. Terus saya harus balik kampung, ketemu sama provider yang baru dan saya belum kenal. Ya udah pasrah gitu, saya suruh tiduran rebahan miring, ditungguin sama kakak saya waktu itu sampai pukul 8 pagi. Sebenarnya lendir merah tuh udah keluar teman-teman, tapi emang rembesan masih keluar dikit-dikit kayak gitu. Setahu saya nih, yang saya baca ya, kalau ketuban rembes itu jangan langsung diinduksi, tapi harus di USG dulu. Apakah ketubannya masih jernih atau enggak, terus babynya di dalam tuh masih oke apa enggak kekurangan ketuban. Kalau semuanya masih oke, itu masih bisa ditunggu 72 jam katanya. But ya gimana ya, karena di Indonesia sendiri kayak setiap provider tuh beda-beda sudut pandang gitu, nggak satu pemahaman kayak gitu. Jadi jam 8 keluar lendir, saya langsung minta mandi pakai air hangat. Di puskesmas saya minta air hangat buat mandi. Akhirnya saya dirujuk ke rumah sakit besar, dibawalah saya ke rumah sakit besar. Terus sampai sana udah langsung di CTG, dipantau terus detak jantung bayinya. Habis itu beberapa jam kemudian dokter datang untuk ngelihat pembukaannya. Ternyata pembukaan belum juga karena ini masih rembes. Akhirnya ketuban kayak dipecahin gitu sama dokter dan gak ada kerasa apa-apa. Akhirnya saya dimasukin induksi lewat vagina nih teman-teman. Saya gak tahu nih perbedaan induksi lewat vagina sama induksi yang lewat infus. Tapi saya nanya ke dokternya, dok kok nggak lewat infus, kok lewat bawah gitu. Justru nih yang lebih cepet kata dokternya. Oh gitu. Kalau yang lewat infus malah sakit kata dia. Sekarang saya nggak tahu, ya udahlah saya pasrah ya, dikasih. Dokter bilang ini saya kasih setengah dulu,
kalau nanti sampai jam sekian nggak ada pembukaan juga, saya kasih setengah lagi. Habis kasih setengah lagi nggak ada pembukaan juga, udah di SC aja. Waktu itu saya antara pasrah dan terus berdoa, mudah-mudahan ya Allah tetap dikasih proses persalinan normal, karena itu saya kepingin banget di situ untuk berjuang gitu, melakukan persalinan normal dan nggak ada proses-proses SC atau proses operasi gitu. Ya sebenarnya nggak ada salah sih, cuman saya pengennya kayak gitu, bukan berarti SC kenapa-kenapa, nggak juga. Tapi yang namanya seorang wanita gitu, pribadi saya lah ya, mungkin setiap perempuan beda-beda, tapi saya pribadi, saya punya cita-cita banget pengen lahiran yang melalui pervaginaan kayak gitu. Oke, ya udahlah, saya pasrah. Ternyata dikasih jam 2 tuh induksinya. Jam 3 atau setengah 4 tuh udah mulai mulesnya luar biasa, Masya Allah. Masya Allah, ini seperti ada gelombang yang katanya gelombang cinta ya, tapi ini gelombang cintanya lewat bantuan induksi. Jadi kayak ya ampun, sakitnya Masya Allah udah gak kuat. Pembukaan demi pembukaan rasanya saya benar-benar tersiksa, karena di kontraksi itu tuh kayak gak ada jedanya cuman sedetik 2 detik kali ya. Saya udah teriak-teriak terus tuh, tiap datang kontraksinya saya teriak, Bu bidan udah nambah apa belum, saya teriak-teriak terus. Pokoknya saya kalau cerita kayak gini tuh inget lagi gitu, inget ruangannya, inget bidan-bidannya responnya gimana, terus mereka perilakunya kayak gimana, yang bikin saya trauma kayak gitu. Itu tuh inget banget, dan itu saya coba untuk meminimalisir trauma itu, karena biar nggak datang lagi kayak gitu ya. Jadi saya teriak-teriak terus. Waktu itu pembukaan 3 nih udah naik, terus makin sakit lagi di bidan, ini pembukaan udah 5. Nah terus saya teriak lagi tuh, Bu udah nggak usah nanya-nanya pembukaan, kata gitu. Pokoknya ini naik gitu, bismillah naik terus. Tapi kan saya pengen tahu ya, sebenarnya saya bukan gimana, saya pengen tahu udah naik apa belum. Jadi saya semangat kayak gitu, kalau udah tahu makin buka kan semangat ya. Nah, terus ternyata ada pembukaan 7. Setelah pembukaan 7 makin mules yang hebat. Bu bidan ini udah pembukaan berapa? Teriak lagi. Bidannya nggak mau ngasih tahu. Terus saya colek bidan satunya yang kayaknya baik gitu ya. Dia ngasih tahu udah pembukaan ini nih 8 gitu. Alhamdulillah. Bentar lagi nih mulesnya makin hebat. Akhirnya saya dibawa deh ke meja bersalin, ruang bersalin. Disitulah drama dimulai, teman-teman. Bener, saya ngerasain drama yang luar biasa di dalam ruangan itu, karena bidannya luar biasa banyak. Mungkin ada 10-an bidan kali ya yang nongol di situ bolak-balik. Ada yang sambil ngobrol, ada yang padahal tahu sendiri ya, namanya kita lahiran. Itu tuh ada karakter orang yang gak suka dengan keramaian. Ya pokoknya pengennya tenang, dan orang yang memandu itu bener-bener membantu kita, bukan sibuk sendiri, bukan ketawa ketiwi sendiri atau heboh sendiri. Itu mengganggu banget proses yang sedang dialami si ibu yang lagi melahirkan. Dan itu saya rasakan. Dan jam 6 tepat suami saya datang, baru banget sampai. Akhirnya suami menggantikan kakak saya yang udah dari pagi subuh nemenin saya. Ya udah. Akhirnya suami memandu nafas, saya udah gak bisa nafas. Bener-bener maksudnya gak bisa ngatur nafas. Saya gak ngeden, udah kayak ada yang ngedorong, tapi ngedorongnya luar biasa sakit. Akhirnya saya, mohon maaf nih, saya pikir udah lahiran tapi yang keluar pup. Ada gak yang pernah ngalamin kayak gitu? Dan ini terjadi sama saya tanya itu apa yang keluar. Saya malu banget dong sama bidan-bidan semuanya. Tapi untungnya bidannya pada ngerti, udah gak usah malu, gak apa-apa, ini biasa. Dan di samping saya persis itu ada orang yang baru masuk kelahiran, tenang banget, gak ada berisik, gak ada apa, tahu-tahu lahir. Dan saya udah ngintip-ngintip aja, ya Allah kok dia baru masuk udah lahir. Saya udah berjam-jam dari subuh, dari jam berapa kok gak lahir juga. Saya udah pasrah banget. Akhirnya dicoba dorong sama bidan, datang satu lagi didorong perutnya, saya gak bisa juga lahir. Udah pasrah.
disuruh ngeden bolak-balik, katanya ngedennya salah, nggak kayak gitu ngedennya. Masya Allah, harus gimana, kayak orang pup itu loh gitu. Saya pup nggak pernah ngeden, tapi ini bener loh teman-teman. Saya pengen cerita sama teman-teman di sini. Saya itu kalau pup itu nggak pernah ngeden yang ngeden gitu, karena memang saya ikut yoga, diajarin gitu, kita cukup tiup-tiup aja kalau lagi mules mau pup, itu keluar kok. Sama buat kalau kayak ngelahirin, sebenarnya tiup-tiup itu nanti dia bisa keluar sendiri asal sabar. Tapi bidan-bidan di sana semuanya nggak ada yang mandu kayak gitu. Saya mau pakai metode kayak gitu malah disalah-salahin. Saya udah kayak tertekan deh pokoknya. Astagfirullah, keringet udah sangat basah kuyup, baju udah gak jelas banget lepek, kita rasanya udah gak enak banget. Dan kata suami saya ketiduran, saya dibangunin susah banget karena mungkin kehabisan tenaga. Udah pada takut dong, suami saya juga takut nih. Kenapa takut? Ya namanya orang lahiran ya, kok kita sampai ketiduran kayak gitu. Akhirnya dokter senior datang deh, yang tadi ngasih saya induksi di awal. Datang, saya kayak semacam dihipnotis. Nggak tahu ya, dokter itu datang tuh kayak semacam ada energi yang luar biasa. Beliau bilang, saya kesini meninggalkan ruang operasi demi kamu. Ayo sekarang berusaha untuk ngeden. Nanti 3 kali ngeden nggak bisa, saya lakukan vakum, kata beliau. Ini sebenarnya udah kelihatan, tapi dia belum turun karena ngedennya belum maksimal, katanya. Oke, bareng sama bu dokter itu saya ngeden. Diajarin juga, tetap katanya salah proses ngedennya. 3 kali gak bisa juga. Akhirnya divakum lah. Divakum saya pikir ya disedot aja gitu ya. Ternyata divakum pun saya harus ngeden. Jadi tapi itu saya gak dipandu dengan sempurna. Jadi saya gak ngerti pas lagi ambil vakum gitu. Dia sempat kecekik gitu, akhirnya saya langsung diburu, ayo ngeden, jangan diem. Ya udah, langsung saya ngeden keluar. Masya Allah, itu bayi besar banget teman-teman, dan itu udah hitam biru, nggak nangis, babynya nggak nangis. Terus sama dokter langsung dikasih ke dada saya buat IMD, inisiasi menyusui dini. Alhamdulillah beberapa detik kemudian pecah tangis. Ya Allah, Masya Allah, itu saya bahagia haru. Saya teriak Allah Akbar, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi gak lama lagi nangis di dada saya, diambil karena buat segera dibersihin juga, karena udah lama di dalam perut. Prosesnya udah sangat lama, takut ada kemasukan apa gitu ya. Harusnya kan IMD minimal 30 menit kalau gak salah ya. Sudah lega banget teman-teman. Ya udah keluar babynya. Saya nggak tahu itu seberapa, tapi saya tahu gede banget. Ini kayak lebih dari 4 deh, saya berpikirnya gitu ya. Dan dokter bilang gini, Mbak, saya melakukan kesalahan nih, membantu melahirkan Mbak. Hah? Melakukan kesalahan kenapa, Dok? Karena ternyata babynya gede banget. Dan itu udah ditimbang beratnya 4,3. Wow, pantesan susah keluar ya, udah rambutnya tebal banget, beratnya 4,3. Dan itu adalah anak pertama, mungkin kan belum ketahuan jalannya ya. Ya gitu deh, dokternya geleng-geleng kepala karena ngeliat harus dijahit juga, banyak banget jahitannya, luar dalam katanya. Tapi saya nggak mikirin jahitannya atau apa, saya cuman bilang, Dok, saya minta tolong dijahit dengan baik. Saya alhamdulillah terima kasih udah dibantu melahirkan, dan walaupun prosesnya lama dan cukup menyiksa gitu ya, tapi alhamdulillah lahir juga dengan sehat sempurna gitu. Ya, berat badannya 4,3 teman-teman. Divakum memang karena memang saya udah nggak bisa ngeden katanya. Saya nggak tahu yang salah saya atau memang ngebimbingnya, atau kita memang belum satu chemistry, satu tujuan gitu ya. Jadi ya udahlah, saya intinya bersyukur karena baby udah nangis juga, udah ini. Ya, singkat cerita sudah lahir di jam 11 lewat. Dede bayi namanya Zidan Ashraf Musyafa, anak pertama saya, dan itu adalah proses persalinan pertama yang cukup membuat saya trauma, dan saya mencoba untuk
healing sendiri, healing trauma sendiri gitu biar hilang. Oh lama loh teman-teman. Ya nantilah cerita lagi. Biar nggak panjang-panjang, kita satu tema dulu ya. Ini kelahiran pertama besar yang luar biasa prosesnya. Dan saya sempat pingsan habis lahiran karena memang katanya darahnya keluar banyak. Pingsan nggak kerasa, akhirnya dikasih apa sih namanya? Berapa kantong ya darah, transfusi darah gitu ya. Biar nggak lemes karena saya pingsan. Udah geleng-geleng gak jelas. Oke. Tapi alhamdulillah langsung pas baby datang tuh air susu tuh udah langsung keluar walaupun dikit-dikit. Dan saya tetap tenang karena 3 hari masih sedikit juga masih aman. Karena memang 3 hari itu adalah proses adaptasi bayi dan ibunya untuk memproduksi ASI. Jadi teman-teman nih kalau 3 hari pertama belum keluar, jangan panik, jangan langsung dikasih sufor dong. Jadi harus tetap positive thinking, makan yang sehat, minum banyak, nanti pasti keluar kok. Nah 3 hari pasti banyak-banyaknya tuh. Oke, itu dia sedikit cerita tentang persalinan pertama saya dengan bayi besar 4,3. Gimana nih, kamu punya pengalaman yang samakah dengan proses kelahiran anak pertama kamu? Atau sama nih ternyata, aku juga loh 4,3 dengan cerita yang berbeda. Boleh ditulis di kolom komentar yang mau sharing-sharing sama aku, cerita, berbagi informasi buat teman-teman atau para bunda, moms di luar sana yang sekarang lagi hamil tua mau lahiran, biar gak panik. Jadi intinya gini teman-teman, mudah-mudahan cerita aku ini gak bikin kamu panik, tapi bisa dicari solusi-solusinya agar semua kondisinya tetap aman dan tenang. Jadi evaluasi di proses persalinan pertama saya ini salah saya, menurut saya gitu ya. Ya karena kondisi juga anak pertama dan saya harus pulang kampung, ya saya harus menerima resiko dengan ketemu provider baru yang tidak satu visi misi gitu dengan tujuan atau pilihan proses melahirkan yang saya inginkan. Makanya buat kamu nih yang sekarang mau ngelahirin, mending sekarang dipikirin juga ketemu sama bidan yang satu visi misi sama kamu, pengennya kamu lahirinnya kayak gimana, prosesnya kayak gimana, ceritain dulu, pengen normal dulu deh, diusahakan atau gimana ya. Kalau memang terjadi bayi besar harus gimana, itu penting banget. Dan nanti, tapi saya akan cerita nanti di proses persalinan anak saya kedua yang amazing banget, dengan bayi yang cukup besar juga tapi prosesnya normal dan menyenangkan banget. Jadi saya udah tahu bedanya gitu, kontraksi induksi vs kontraksi alami. Oke, tapi nanti saya bakal cerita. Banyak banget yang pengen saya ceritakan nih ke teman-teman semuanya, khususnya para bunda atau perempuan-perempuan yang sekarang lagi hamil. Mudah-mudahan bisa menginspirasi ya. Jangan lupa untuk di like story saya. Mudah-mudahan juga kalau memang bermanfaat boleh di share ke teman-teman kamu yang lagi juga galau mau melahirkan. Biasanya kalau udah hamil tua lagi galau, tapi please ibu-ibu mendingan galaunya dikurangin buat olahraga, buat tiap hari jalan sehat, itu ngebantu banget ya. Tetap happy, cerita kalau ada apa-apa ke suami, kalau memang deket sama suaminya, mau satu rumah, nggak long distance. Atau cerita ke teman kamu atau di sini sama saya juga boleh. Iya deh, udah malam banget nih, saatnya tidur. Nantikan podcast saya selanjutnya di cerita-cerita yang berbeda. Dan mudah-mudahan Ngobras bisa menginspirasi kamu. Sehat selalu, jangan lupa bahagia, and see ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.